Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prosedur pembelian dan pengadaan bahan. Pendahuluan, walaupun proses pembelian dan pengadaan tidak sama di setiap perusahaan, tetapi kebanyakan perusahaan-perusahaan yang ada selalu mengikuti prosedur yang rutin, di mana ada tindakan pembelian dengan prosedur pembelian bahan dan prosedur penerimaan bahan. Untuk jenis barang yang pemakaiannya bersifat rutin atau melewati pindahan, harus ada stok minimum. Stok minimum ditentukan oleh perencanaan dan pengawasan bersama-sama dengan bagian keuangan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu atau umur pemakaian barang. Yang kedua, pemakaian suatu jenis barang dalam suatu waktu tertentu. Yang ketiga, jangka waktu pembelian barang sampai barang itu diterima di gudang. Dan yang berikut, jumlah pembiayaan atau keuangannya. Apabila stok sudah mencapai titik beli atau hampir mencapai stok minimum, harus segera diadakan pemesanan prosedur pembelian termasuk prosedur permintaan kebutuhan barang. C. Pokok-pokok materi. Yang pertama, tindakan pembelian pertama-tama perlu kita ketahui bahwa ada 5 dasar tindakan pembelian, yaitu minimum stok atau yang ditetapkan oleh bagian keuangan bersama-sama dengan perencanaan dan pengawasan produksi telah tercapai. Rencana yang dibuat oleh perencanaan dan pengawasan untuk rehabilitasi. Permintaan kebutuhan barang-barang dari bagian-bagian lain yang barang-barangnya tidak tersedia di gudang. Kejadian yang di luar biasa umpamanya penggantian spare parts mobil yang sedang dinas. Rencana investasi yang disetujui direksi. Pertama-tama, bagian yang memerlukan suatu jenis barang dapat memintanya ke gudang dengan formulir surat permintaan kebutuhan barang atau SPKB. SPKB ini dibuat dengan paraf oleh seksi yang dirawat dan ditandatangani oleh kepala bagiannya. Melayani kepada kepala seksi gudang. SPKB ini dibuat dalam rangkap 3 yang distribusinya adalah lembarannya yang asli untuk kepala seksi gudang yang merupakan dasar pengeluaran barang, lembaran kedua untuk perencanaan dan pengawasan untuk bahan kontrol, lembaran ketiga untuk arsip dan bagian yang meminta barang. Yang kedua, prosedur permintaan pembelian barang. Apabila barangnya tidak tersedia di gudang, kepala seksi gudang mengisi dan menyampaikan permintaan surat permintaan beli atau SPB. Disampaikan kepada kepala bagian keuangan. SPB dibuat rangkap 4 yang distribusinya adalah: yang pertama, lembaran yang dikirim kepada kepala bagian keuangan. Yang kedua, lembaran kedua ditujukan kepada perencanaan dan pengawasan untuk bahan kontrol. Yang ketiga, lembaran ketiga untuk arsip gudang atau lembaran ini difile dalam map dengan resmi SPB dalam proses. Lembaran terakhir disampaikan kepada urusan pembelian. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan pembelian barang administrasi. Berdasarkan SPB yang diterima, kepala bagian mengadakan konsultasi dengan manajer administrasi dan keuangan. Kalau manajer ini tidak mendukung kepala bagian keuangan, sifat perintah pembelian atau SPP kepada kepala urusan administrasi pembelian. Urusan administrasi pembelian. Yang pertama, lembaran diserahkan kepada kepala seksi verifikasi yang diperlukan surat perintah pembelian dan ditandatangani oleh kepala bagian keuangan dalam rangkap 3 dan dialihkan kepada
kepala untuk melakukan pengecekan atas pembeli itu dan sebagai bahan counter check on pengeluaran uang terkait pembelian tersebut. Selama proses pembelian berjalan, proses pembelian ini di-file dalam peta pembelian dalam proses. Lembaran terakhir penanganan kepada perencanaan dan pengawasan untuk bahan kontrol atas pelaksanaan itu. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Apabila barang-barang yang dibeli telah sampai, maka barang-barang tersebut harus masuk gudang. Barang-barang yang diterima di gudang terlebih dahulu harus diperiksa dengan teliti mengenai jumlah barang yang sebenarnya diterima dan dibandingkan dengan surat pengantaran dan daftar pengepakannya. Kualitas dan ukuran barang yang diterima harus sesuai dengan kontrak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terjadi kesalahan, kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.